Oke, yuk kita bahas sesuatu yang menarik banget. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara secara sistematis loh ya, mencoba membentuk karakter warganya untuk masa depan? Hari ini kita bakal bedah pendekatan unik dari pemerintah Indonesia yang fokusnya ke sesuatu yang kita semua lakuin tiap hari, kebiasaan. Ini kan pertanyaan gede banget ya. Jawabannya bisa macam-macam. Tapi Indonesia ternyata punya strategi yang spesifik banget. Dan mulainya itu dari hal-hal yang paling dasar dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Dan biar jelas, semua yang akan kita lihat ini sumbernya valid banget. Kita ngambil langsung dari buku panduan Kementerian Pendidikan yang emang dirancang untuk para guru. Jadi ini bukan cuma teori, tapi benar-benar sebuah cetak biru yang sedang dijalankan. Nah, untuk ngerti gerakan ini, kita harus mulai dari tujuan akhirnya dulu. Soalnya ini bukan proyek jangka pendek. Ini adalah bagian dari sebuah visi nasional yang ambisius banget. Visi ini namanya Indonesia Emas 2045. Jadi targetnya, pas ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 nanti, Indonesia diharapkan jadi negara maju yang bisa bersaing di tingkat global. Dan kuncinya apa? Ya ini dia, sumber daya manusianya. Nah, yang menarik banget di sini adalah rinciannya. Pemerintah itu sampai mendefinisikan loh seperti apa manusia unggul itu. Coba lihat deh, sifat-sifat ini, religius, bermoral, sehat, cerdas, ini bukan dipilih asal-asalan ya. Ini adalah fondasi yang dianggap perlu untuk bisa bersaing di panggung global dan sekaligus membangun masyarakat yang solid. Jadi 8 karakter inilah target akhirnya. Pertanyaannya sekarang, gimana coba nanemin semua ini ke satu generasi? Jawabannya, ternyata ada di kekuatan kebiasaan. Jadi, daripada cuma ngajarin teori, strateginya adalah menanamkan perilaku sehari-hari sampai jadi otomatis, sampai jadi karakter. Dan pendekatan ini ada landasan ilmiahnya juga loh. Semuanya itu berakar dari filosofi lokal yang kita semua pasti pernah dengar. Bisa karena terbiasa, iya kan? Keyakinan dasarnya simpel, kemampuan dan karakter itu bukanlah bawaan dari lahir, tapi hasil dari pengulangan yang konsisten. Kalau kita tarik ke dunia ilmiah, ini nyambung banget sama konsep habitus dari sosiolog Pierre Bourdieu. Gampangnya gini, lingkungan dan rutinitas kita itu pelan-pelan membentuk cara kita berpikir dan bertindak tanpa kita sadari. Jadi kalau mau ngubah masyarakat, ya ubah dulu kebiasaan kolektifnya. Masuk akal kan? Dari sisi psikologi, buku panduan ini juga mengacu pada model lingkaran kebiasaan yang terkenal. Ada pemicu, lalu ada rutinitas, dan terakhir ada ganjaran atau reward. Nah, dengan mengerti mekanisme ini, kita jadi bisa loh secara sadar merancang kebiasaan baru yang positif. Ini kayak rekayasa perilaku tapi dalam skala nasional. Keren ya? Dan ini dikuatin lagi sama ide dari Atomic Habits. Poin paling pentingnya adalah jangan coba mengubah segalanya sekaligus. Fokus aja sama perbaikan kecil sebesar 1% setiap hari. Nanti seiring waktu, efek gabungannya itu bakal luar biasa besar. Jadi ini strategi soal sabar dan konsisten. Oke, jadi dengan semua landasan teori tadi, kebiasaan apa aja sih yang sebenarnya dipilih? Yuk kita lihat satu persatu, 7 kebiasaan yang menjadi inti dari gerakan nasional ini. Kebiasaan pertama, bangun pagi. Kedengarannya sepele ya, tapi ini tuh fondasi. Bukan cuma soal biar nggak telat, tapi lebih ke menanamkan disiplin diri dan memulai hari dengan niat, bukan dengan ketergesa-gesaan. Kedua, beribadah. Nah, ini langsung menyasar karakter religius dan bermoral yang kita lihat di awal tadi. Tujuannya adalah membangun kompas internal, sebuah fondasi spiritual yang akan membimbing pengambilan keputusan sepanjang hidup. Ketiga adalah berolahraga. Ini lebih dari sekedar bugar. Ini tentang hubungan antara tubuh yang sehat dan pikiran yang tajam. Gerakan ini benar-benar menekankan bahwa kesehatan mental dan fisik itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Keempat, makan makanan sehat dan bergizi. Ini adalah investasi jangka panjang. Nutrisi yang tepat di usia muda itu krusial banget untuk perkembangan otak, yang secara langsung nyambung ke tujuan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif. Kelima, gemar belajar. Wah, ini mungkin kebiasaan yang paling krusial untuk masa depan. Tujuannya bukan cuma untuk dapat nilai bagus, tapi untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya. Kemampuan untuk terus beradaptasi dan belajar seumur hidup. Keenam, bermasyarakat. Ini adalah jantung dari karakter sosial bangsa. Ini soal mengajarkan kepedulian, empati, dan tanggung jawab sosial. Biar ngerti bahwa kesuksesan individu itu terkait erat dengan kesejahteraan komunitasnya. Dan yang terakhir, tidur cepat. Kebiasaan ini tuh semacam pendukung untuk semua yang lain. Tanpa istirahat yang cukup, kan susah ya mau bangun pagi, berolahraga, atau belajar secara efektif.
Jadi, ini melengkapi siklus harian untuk pemulihan dan pertumbuhan. Dan di sini kita bisa lihat gimana semuanya itu menyatu jadi satu siklus. Ini bukan daftar acak loh. Kalau kita perhatikan gambarnya, setiap kebiasaan itu saling mendukung, menciptakan lingkaran harian yang positif untuk membangun individu yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual, sekaligus cerdas dan peduli sesama. Tentu saja, sebuah rencana baru akan berhasil kalau diimplementasikan dengan baik, ya kan? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini diajarkan dan diperkuat di garda terdepan, yaitu di sekolah. Peran guru di sini penting banget dan sudah didefinisikan dengan sangat jelas. Mereka harus jadi teladan, jadi nggak bisa cuma nyuruh, tapi harus mencontohkan. Mereka adalah pembimbing yang menjelaskan kenapanya, motivator yang menyemangati, dan juga evaluator yang memantau kemajuan bersama orang tua. Ini pendekatan yang holistik banget. Dan yang terpenting, pelaksanaannya itu nggak boleh terasa kayak hukuman atau tugas yang berat. Prinsip panduannya adalah, proses ini harus penuh kesadaran, bermakna, dan yang paling penting, menyenangkan. Tujuannya adalah agar anak-anak ingin melakukan kebiasaan ini, bukan karena terpaksa. Ini jadi bikin kita mikir ya. Coba bayangin deh, kalau kalian punya kekuatan untuk menanamkan beberapa kebiasaan inti pada generasi berikutnya untuk membangun masa depan yang lebih baik, kebiasaan apa yang akan kalian pilih dan kenapa? Ini jadi bahan perenungan yang menarik banget tentang betapa besarnya kekuatan dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari.